Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Sagittarius ya. Karma apa yang sudah didapat oleh orang yang menyakiti zodiak Sagittarius di bulan November 2021? Sekali lagi, ini bukan untuk menghakimi, tapi kita di sini sama-sama belajar ya. Kita berdoa dulu sebelum dimulai. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacanya, jika tidak maka kalian nggak boleh baper ya. Ini untuk fun reading, hiburan semata ya, namun ada sisi edukasinya. Ini cuman media aja sih untuk kita belajar ya, gitu aja. Nggak usah dipakai ribet, ini ngerama, ini pricing, enggak, ini buat hiburan aja gitu loh ya. Yang penting niatnya gitu. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel terbaru saya, Panda Bright Side School ya. Terus apalagi ya, kalian jangan lupa kontak WhatsApp ya yang ada di kolom deskripsi untuk pembelian mutiara, bed cover, terus apa ya, ini apa, mau jadi klien tarot reader, private reading ya. Terus untuk gorden di skip dulu karena saya sedang keluar Bandung ya. Apalagi ya, terima kasih ya untuk dukungannya. Oke, doain aja saya bisa terus berjuang ya, sedang ingin mendapatkan keadilan gitu aja ya. Oke, kita mulai. Jangan di skip iklannya dan jangan di skip pada saat saya menshuffle. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Sagittarius di bulan Desember. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Sagittarius di bulan November. Karmanya apa sih? Wow. Oke. Dia mau nutup siklus yang gak baik ya sama kamu. Ya dia tersadar dirinya tuh memang udah ngezolimin kamu gitu Sagittarius. Ini bisa rekan kerja atau percintaan ya. Dia overthinking, dia insomnia, nggak bisa tidur, tapi dia bertransformasi ya gitu. Dan memang dia sebenarnya ingin kembali sama kamu gitu loh ya. Dia bisa nunjukin bahwa ini loh gue sebenarnya. Cuman kan memang di sini tergantung dari kamunya ya. Saran saya sih kalau untuk mantan kayaknya jangan balikan. Awalnya tuh saya tuh punya prinsip jangan pernah, nggak ada pernah balikan sama mantan, tapi saya mencoba untuk silaturahmi. Ternyata dari silaturahmi itu menjalin suatu hubungan yang akhirnya malah ya gitu-gitu aja gitu loh. Saya kira bisa berubah gitu kan, ternyata enggak. Memang orang nggak bisa membalikan telapak tangan untuk berubah, tapi kan kita bisa ya. Kalau kita niat, apa sih yang nggak mungkin kecuali kematian. Cuman di sini akhirnya kalau kita balikan sama mantan itu yang ngebuat kita tuh gini, ada sikap atau perbuatan yang men-trigger kita. Ya akhirnya jadi bom waktu gitu loh, jadi bom waktu dimana memang itu sangat ini ya, sangat mengkhawatirkan kondisinya karena yang dulu-dulu tuh diungkit gitu loh ya. Tapi tergantung orangnya juga sih. Cuman kalau memang masalah yang dulu-dulu itu belum selesai, itu bakalan sulit banget gitu loh ya. Dan memang di sini dia tuh sedang membuka hati gitu loh ya. Dia ingin membuka hati, ingin memiliki suatu keluarga yang bahagia gitu. Kalau misalkan dalam hal percintaan, kalau dalam hal pekerjaan ya dia ingin punya situasi atau kondisi yang dimana memang itu membahagiakan. Tapi dia ada bertransformasi karena dia sudah sadar ya gitu. Oke, diaminkan aja untuk hal-hal yang baik ya. Yang penting kan dia sudah tersadar, dia sudah belajar ya. Oke. Terus kita ke Six of Wands ya. Akhirnya adalah ya,
karena dia sudah menyadari hal itu, ada yang ingin mengajak dia bisa menunjukkan siapa dirinya akhirnya, bahwasanya ya memang ini loh gue, tapi tanpa harus bermaksud pamer atau show off ya. Ternyata memang akan ada peluang usaha baru untuk orang yang kalian dealingkan gitu, dan dia jadi pemimpinnya ya. Dia atau ada juga orang yang akan naik pangkat karena memang hadiahnya dia sudah bertransformasi gitu loh ya. Ini kan karma, bisa karma baik, karma buruk ya. Dalam artian karma buruknya ya mungkin dia sudah tersadar ya, dia merasakan penyesalan yang terberat. Tapi kan kalau dia belajar menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik, bertransformasi ya, efeknya ya itu gitu loh ya. Ya dia akan dapat apa yang sesuai dengan yang dia tanam. Dia sudah berbuat baik, dia sudah jadi orang yang jauh lebih baik ya. Terus di sini ada Eight of Wands, dimana memang dia orangnya jauh lebih sabar, lebih pasrah gitu. Dan di sini ada Knight of Cups, walaupun jalannya lambat, walaupun jalannya pelan ya, tapi memang akhirnya dia bisa menguasai perasaannya gitu, menguasai mengendalikan emosinya gitu ya. Walaupun mungkin di sini dia kadang butuh bantuan orang lain untuk berkomunikasi, atau ya dia jadi orang yang lebih banyak diam gitu ya, kayak lebih mengurangi intensitas dia untuk berbicara. Dan dia jadi sosok seseorang yang memang bisa jadi penengah gitu ya, jadi orang yang bisa jadi penengah, orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik, win-win solution terhadap suatu permasalahan jika ada orang yang ingin meminta pendapat dari dia. Dan memang dia benar-benar berekspansi atau moving forward dari segala hal macam ya, keuangan, pekerjaan, hati, segala macam. Dia benar-benar bertransformasi total ya. Dia orangnya pekerja keras, semua bisa dihandle sendiri. Dan memang di sini ada Ace of Cups, dimana memang karena dia bertransformasi, berekspansi, moving forward dalam hal segala apapun dalam semua kehidupannya, dia punya perasaan baru ya. Dan memang judgment, kartu karma, kalau dia sudah melepas dari kamu Sagittarius ya dia memang mendapatkan karmanya. Tapi setelah dia menyadari itu adalah kesalahan ya, itu adalah hal yang gak baik, dia memperbaiki diri ya, akhirnya dia dapat karma baik gitu loh ya. Yang tadinya karma buruknya itu musibah, ternyata jadi pengalaman yang berharga, dan dia bisa lebih fokus aja sih gitu untuk untuk dirinya ya. Oke, kita ke monologi ya. Di sini ada karmanya apa sih ya. A new start is coming. Beberapa dari gini, orang yang didilingkan Sagittarius, beberapa dari mereka itu punya awal baru di bulan November ini gitu ya. Karena dia memang sudah bertransformasi total, dan isu-isu permasalahan pribadi dia itu dia bisa selesaikan, dia mendapatkan jalan keluar ya. Bisa jadi dia jadi orang yang diminta pendapat, bisa jadi dia meminta pendapat dengan orang lain ya, yang bisa dipercaya. Dan memang a new romantic cycle begin, dia memperbaharui perasaannya dia ya, dan dia memang memiliki siklus percintaan romantis yang baru ya. Terus waktunya dia untuk sembuh, memang udah nggak ada tawar-tawar lagi, dan dia berjuang untuk mimpi-mimpinya dia gitu kan. Dan perbanyak meditasi, kontemplasi untuk lebih bisa memahami apa yang sudah terjadi. Dan mimpi-mimpi dia butuh kerja, butuh usaha, butuh kerja nyata, butuh upaya gitu kan. Terus di sini ada romance angel ya. Karmanya adalah religious factor ya. Memang di sini adanya adanya koneksi spiritual, di mana memang
Connected spiritual di sini kalau dia semakin dekat sama Allah dan tidak kemelekatan dengan orang lain ya, terutama lawan jenis ya, dia akan semakin dekat. Tapi kalau misalkan dia jauh dari Allah dan semakin kemelekatan, maka dia akan semakin jauh ya gitu lawan jenisnya. Atau bisa jadi karena dia lawan jenisnya jadi orang yang jauh lebih rajin ibadahnya, bisa jadi karena lawan jenisnya dia jadi jauh lebih baik ibadahnya, ditukar aja gitu ya. Terus ya kalau misalkan ada yang menikah ya, dia akan melakukan perjalanan honeymoon atau traveling, atau kalau yang atau kalau yang masih pacaran ya jalan-jalan lah ya gitu. Unrequited love, adanya cinta yang tidak berbalas ya gitu. Terus romantic feeling, dimana memang sama-sama punya perasaan romantis ya, dan hubungan mereka ternyata memang, atau hubungan kamu dengan mereka juga bisa, dengan orang yang kamu dilingkan juga ternyata memang adanya unfinished business, dimana memang ada hubungan di masa lampau yang belum selesai ya. Dan worth waiting for, di sini ada divine timing ya, dimana worth waiting for di sini dia sedang menunggu waktu ya, ketemu dengan pasangannya, ketemu dengan orang baru, dan selama itu juga dia melayakkan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik. Di sini ada retreat, mundur sejenak ya, untuk lebih banyak introspeksi diri, kontemplasi ya, flashback mana yang baik mana yang enggak, dan akhirnya dia bisa keluar dari permasalahan isu permasalahan pribadinya dia. Dan finance and career, permasalahan pribadinya dia dalam hal percintaan, makanya dia kerja keras, akhirnya ada yang mengajak kerja sama, dan ya karma baik lah ya dalam hal keuangan juga. Oke. Kita ke soul journey. Karmanya apa sih? Ya, dia ada mendapatkan keberlimpahan. Ya memang mendapatkan keberlimpahan ya, karena dia udah kerja keras ya, menunjukkan hasil kerja kerasnya dia. Terus dia tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, tapi lebih ke ya udah ini memang sudah jalan saya atau qadarullah ya. Dia jadi orang jauh lebih bisa memaafkan ya, dan dia memaafkan dirinya sendiri gitu. Dia jauh lebih sabar ya, lebih sabar banget orang, dan nggak punya rasa iri atau gimana membandingkan hidup dia dengan orang lain gitu, kok hidup gue kayak gini, enggak, tapi lebih ke ya udahlah santai aja. Dan sini ada empati ya, jadi orang yang jauh lebih empati, lebih sabar. Wow, keren ya. Mungkin selama ini sama kamu tuh dia nggak kayak gitu ya, Sagittarius. Oke, kita ke sexy love. Karmanya apa sih? Play ya. Dia orangnya jadi lebih banyak senang bermain, karena dia tahu dengan bermain dia happy, dia bahagia, dia bisa narik hal-hal yang positif ya. Ya jadi dia lebih senang bermain gitu orangnya ya. Terus di sini ada dia orangnya penuh kasih sayang sekarang itu, jadi dia lebih banyak membagikan kasih sayangnya sama orang lain ya. Oh, ini kartunya. Oke. Oke, terus ya dan dia akhirnya berhasil ya melalui ini semua. Dia bertransformasi jadi orang yang jauh lebih baik. Oke. Terus you are love ya, memang kamu orang yang penuh cinta ya, orang yang kamu dilingkan ya, Sagittarius ya. Terus kamu juga hebat, dia juga hebat ya sekarang ya, sudah bisa jadi orang yang bertransformasi. Wow, ini turun. Oke. Terus lebih percaya diri pastinya ya, karena dia akhirnya sudah bisa tersadar gitu loh ya. Ini turun ya. Oke ya.
Terus ya dia jadi orang yang bisa jauh lebih memutuskan mana yang bisa ia ambil, mana yang enggak gitu, dan lebih mengikuti kata hatinya dia sih gitu. Oke. Sekarang kita ke Yogi. Oke, karmanya apa sih? Ya, everything is fine. Whisper trust to me, put nothing on. Oke, yang tadinya dia overthinking, yang tadinya dia insomnia, nggak bisa tidur, begadang gitu kan. Ya, dia akhirnya bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak ya. Oke. Terus ya dia nggak males dengan dia istirahat ya, dia akhirnya bisa mencas ya gitu. A smile is always a little bit like turning on light. Jadi benar-benar senyum itu selalu seperti hal kecil yang bisa menerangi siapapun, seperti dalam gelap ya. Seperti dalam gelap gitu loh, dalam artian ya kamar yang gelap bisa dia terangi. Dan you have already done so much in your life, be proud of yourself. Jadi benar-benar dia itu dia sudah siap untuk melakukan begitu banyak hal dalam hidupnya, dan dia sudah berbangga sama dirinya sendiri. Dia menanam cinta ya, makanya dia tumbuh cinta. Dan hal yang paling baik, paling indah itu adalah ya memang kita melakukan sesuatu dengan penuh cinta. Dan dia sadar bahwasanya oh ya, gue tuh sempurna ya, gue harusnya bersyukur karena gue tuh sempurna dan semua panca indera gue itu bisa berfungsi. Itu aja dulu gitu, gue bersyukur, gue benar-benar bisa lebih masuk lagi ya gitu ke dalam dirinya lagi. Dan memang often is the most simple thing that make us the happiest ya. Memang kebanyakan hal-hal simple itu kadang membuat kita bahagia gitu, bukan hal-hal yang ribet, bukan hal-hal yang riuh gitu, tapi memang benar-benar hal-hal yang hal-hal simple yang bisa membuat kita tuh bahagia dari hal kecil. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Sagittarius ya, karma apa yang diterima oleh orang yang sudah menyakiti kamu sudah selesai ya. Dia sudah tersadar, sudah mengambil pelajaran, dan rodanya bisa, dan dia bisa bertransformasi gitu ya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalasnya. Amin. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel kedua saya, Panda Brat Chat School. Oke, dadah.